Tentara gadungan nekat menyusup ke perang Rusia-Ukraina meski tidak punya pengalaman perang. Ini akibatnya. Tentara gadungan nekat menyusup ke perang Rusia-Ukraina meski tidak punya pengalaman perang. Ini akibatnya. Kelompok veteran bernama The Walter Mitty Hunters Club mengungkap adanya sukarelawan yang menyamar sebagai pasukan perang Inggris dan membahayakan tentara Ukraina yang sebenarnya karena tidak memiliki pengalaman militer. Mirror pada hari Sabtu melaporkan bahwa Ukraina mendeportasi puluhan tentara gadungan tersebut. Tindakan itu dilakukan setelah terungkap bahwa mereka berbohong hanya terbawa histeria perang Rusia-Ukraina, padahal tidak memiliki pengalaman militer. Salah satu di antara mereka yang dikeluarkan dari negara itu adalah relawan Inggris yang membanggakan diri memiliki karir militer heroik. Beberapa bahkan meminta sumbangan di halaman GoFundMe, situs penggalangan dana massal, dengan mengklaim bahwa mereka membutuhkan uang tunai untuk terus memerangi Rusia. Penipuan itu dilakukan bahkan setelah tentara gadungan itu kembali ke Inggris. Yang lain menggunakan foto palsu diri mereka memegang senapan airsoft pellet dan mengklaim bahwa itu diambil di Ukraina. Masalah ini terungkap ketika kelompok veteran The Walter Mitty Hunters Club dihubungi oleh mantan tentara AS Inggris yang bertempur di negara itu. Dia melaporkan bagaimana pasukan gadungan itu mencederai operasi sesungguhnya di medan perang Rusia-Ukraina yang sangat tegang. Istilah Walter Mitty sendiri berasal dari cerita pendek Amerika tentang Walter Mitty, seorang pria membosankan yang memiliki lamunan yang jelas bahwa dia adalah pahlawan perang. Kelompok itu diberitahu tentang seorang sukarelawan perang yang mengaku bertugas di Paras, tetapi sebenarnya dikeluarkan dari pelatihan rekrutmen karena menolak mematuhi perintah. Dia diperintahkan untuk meninggalkan negara itu oleh pihak berwenang Ukraina ketika dia panik dan mempertaruhkan nyawa sukarelawan lain saat berpatroli. Klub pemburu Walter Mitty menulis di situsnya, dikirim kembali oleh Angkatan Bersenjata Ukraina setelah dia mulai terlalu panik padahal mengklaim sebagai veteran dengan banyak pengalaman tempur. Kebenarannya terbukti bahwa dia memiliki sedikit pengetahuan dalam keterampilan dasar keprajuritan. Seorang pria lain juga mengaku telah bertugas selama 22 tahun di Angkatan Darat Inggris, termasuk sebagai perwira SAS. Penipu itu mengatakan dia bertugas di Kosovo, Irak, Afghanistan, Falklands, dan Timur Tengah, serta menyelesaikan misi mata-mata di Rusia dan Cina. Tentara Ukraina telah mundur dari kota garis depan Severodonetsk kemarin, tetapi beberapa tentara masih bersembunyi di pabrik kimia besar Azot di pinggir kota dengan 500 warga sipil. Sementara itu, para pemimpin G7 dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang dijadwalkan bertemu di pegunungan Alpen, Bavaria untuk membahas perang Ukraina. Koalisi yang mendukung Kiev menunjukkan tanda-tanda keretakan di tengah argumen bahwa negara itu harus menyerahkan tanah kepada Rusia untuk mempercepat fakta perdamaian. Tetapi Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan bahwa Inggris akan mendukung Ukraina karena kami tahu keamanan mereka adalah keamanan kami Eropa, kebebasan mereka adalah kebebasan kami. Rusia amuk Amerika tentara bayaran dan senjata Anda akan kami habisi. Tidak peduli kecaman keras yang disuarakan Rusia, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa terus memberikan dukungan senjata dan tentara bayaran terhadap Ukraina. Seorang pejabat memastikan militer Rusia memiliki hak yang sah untuk menghabisi nyawa tentara bayaran sekaligus menghancurkan senjata kiriman Barat. Adalah Dmitry Polyansky, Deputi Perwakilan Rusia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa, yang meneriakkan bahwa tentara bayaran dan senjata kiriman Amerika dan sejumlah negara Uni Eropa adalah target serangan militer Rusia yang sah.
Polyansky bahkan menyebut pihaknya tahu persis di mana pasukan angkatan bersenjata Ukraina menyimpan senjata-senjata kiriman Amerika dan Uni Eropa. Polyansky meyakinkan musuh-musuh Rusia, negeri beruang merah, akan segera bergerak dan menghancurkan gudang-gudang senjata serta menghabisi tentara bayaran yang ikut perang melawan Rusia. Anda harus menyadari bahwa senjata yang Anda berikan, seperti yang sudah kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah, sama seperti tentara bayaran yang tiba dari negara Anda, ujar Polyansky. Fasilitas di mana senjata itu disimpan dan tentara bayaran dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Polyansky meyakini jika Amerika dan negara Uni Eropa sebenarnya hanya memanfaatkan momentum konflik bersenjata, Ukraina sengaja dimanfaatkan untuk membeli senjata buatan Barat karena kebutuhan perang. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang Anda dan senjata-senjata Anda, ucap Polyansky melanjutkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenko, melaporkan pada Selasa 28 Juni, pasukan Dirgantara Rusia berhasil menghancurkan hanggar senjata dan amunisi di wilayah Kremenchuk Oblast Provinsi Poltava. Gudang senjata itu diyakini Rusia adalah tempat penyimpanan senjata dan amunisi kiriman Amerika dan negara Uni Eropa. Serangan ini memusnahkan senjata dan amunisi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dimaksudkan akan dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas. Ledakan amunisi yang disimpan menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan, ucap Konazenkov.